100 juta, dia Udah pinjam ratusan 100 juta. Udah ratusan juta. 100 juta Platformnya pinjam dari banyak pinjam. bro. Platformnya banyak. Dia satu platform ada maksimumnya kan biasanya. Oke. Satu akun tuh biasanya. Yoi. Oke, kembali lagi ke Ngalus. Ngobrol asik soal fulus. Yoi. Kemarin video kita upload yang nonton baru 4 orang. Iya, gua, lu, iya, akun Oki, kedua gua. sama mama gue. Iya. Oke, jadi hari ini kita mau ngobrolin soal judi online dan pinjaman online. Oke, menarik. Ini adalah sebuah ekosistem, bro, yang sudah meresahkan. Sangat. Beritanya di mana-mana sampai gara-gara terjerat pinjol bunuh diri. Betul. Ini judol dia rugi gope, minjem duit rugi sejuta apa segala macam, berputar terus gitu kan. Nah, kali ini kita mau bedah. Jadi Aris ini seleb tweet bro sebenarnya bro. Dia pernah sekali nge-tweet. Dia pernah sekali nge-tweet ya di sini tentang pinjol judol loop. Yes. Loop itu apa sih? Loop itu adalah sebuah lingkaran tak terhingga. Jadi unlimited itu matematika rumusnya logonya begini kan. Itu loop. Cycles ya. Cycles. Nggak berhenti gitu kan. Nah, kenapa lu bisa bilang pinjol dan judol itu loop? Jadi ceritanya ini gimana? Lu punya nggak sih kisah nyata sampai lu bisa bikin tweet ini dan tweet ini sampai viral kemarin? Yes. Coba ceritain dulu dong. Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya viral emang kebetulan itu gue ngomonginnya membandingkan atau compare-nya dengan CryptoDigence ya. Oke. Jadi emang Twitter gue juga emang untuk NFTs, emang untuk crypto dan lain sebagainya. Terus gue nge-tweet mengenai di Indonesia terutama anak muda ternyata banyak banget yang lebih digence atau degenerates ya, yang lebih gambling mindset lah dibanding anak kripto. Yaitu adalah orang yang punya atau terjerat di siklus judol pinjol. Nah, apa itu siklus judol pinjol? Itu adalah kondisi seseorang yang bermain judi online menggunakan uang pinjol. Gitu. Terus dia pinjol dulu nih misalnya 10 juta. Terus hasil pinjolnya itu dia mainin judi. Nah, biasanya orang, sorry gue potong. Biasanya orang minjem duit dulu baru judi, apa judi pakai duit dulu, pas kalah baru pinjem? Dua-duanya both ada. Oh, tapi di kasus gue yang ini adalah dia emang pertamanya judi sih kebanyakan. Pertamanya judi. Terus dia nggak punya duit lagi untuk deposit. Akhirnya dia mencari platform emang untuk pinjem duit. Waduh. Gitu. Jadi judol slot mostly, and then abis goes to zero. Kemarin gue bahas juga all gambling platform goes to fucking zero lah. And then perlu bermain lagi karena kecanduan ya. Nah ini ada apa ya? Ada hal secara psychologically gue nggak tahu gimana, tapi orang jadi candu untuk bermain. Akhirnya dia langsung cari platform pinjaman online, pinjem duit untuk bermain judol. Nah judolnya habis, pinjem lagi. Terus sampai 5-10 platform dipakai semua untuk pinjem. Jadi kan pinjaman online banyak banget ya platformnya. Ada A, B, C, A, gue gak sebutin lah ya. Itu pokoknya. Dan itu beda-beda tuh bunganya. Platformnya ada. Platformnya banyak banget. Ada lah ya, ada. 1, 2 ya banyak. Terus dipinjam semua tuh. Dan itu bunganya macam-macam bro. Ada yang dari start dari 1,75% sampai ada yang per harinya mungkin nyampe 10% gitu. Hah? Per hari 10% bro? Menurut gue itu ilegal sih. Sebenarnya untuk OJK deposito aja bunga setahun. Benar. 6%. Itu saking dia emang udah gak ada platform lagi untuk dipinjemin, untuk pinjaman kayak gitu. Nah, siklusnya berbahaya sampai di poin di mana dia udah minjem banyak banget. Itu bunganya bro, bunga bulanannya doang. Bukan pokoknya ya, gue gak ngomongin pokoknya. Gue ngomongin bunganya. Bunganya itu udah lebih dari gaji bulanannya. Lu kebayang gak? Ini untuk bayar bunga pinjaman online lu misalnya 10 juta. Tapi gaji lu misalnya 9 juta. Jadi kayak sebulan udah minus 1 juta sendiri. Bro, kalau dia kalau dia bunganya 10 juta, which is 10 juta sama dengan 10%, 10%, berarti X awalnya itu udah 100 juta, dia pinjam 100 juta. Udah ratusan juta. 100 juta platformnya pinjam banyak, bro. Platformnya banyak. Dia satu platform ada maksimumnya kan biasanya. Satu akun tuh biasanya. Nah itu tadi gue bingung, memang boleh minjem 100 juta gitu kan dia. Ngasih apa gitu kalau kan. dia boleh pinjam 100 juta di satu platform ya dia ngapain pakai platform lain. Pertama itu. Dia menggunakan banyak platform karena di tiap platform biasanya dibuat maksimal.
Oke. Gitu. Dan itu biasanya tergantung transaksi di bank lu kayak gimana, tergantung uang rekening, perputaran uang di bank lu segimana, itu platform baru bisa meminjamkan segitu gitu. Oke. Kayak gitu. Tadi gue sebenarnya pengen potong ya, cuman karena lagi asik banget. Anyway, tadi ada satu bahasa baru yang harus kalian tahu, Digens. Digens. Ini sebelum gue lanjut ke pertanyaan selanjutnya, tadi ada satu bahasa namanya Digens. Digens itu apa ya? Digens Simple itu- aja, singkat Iya, aja. ya. Diambil dari kata degenerates. Oke, degenerates, Degenerates which is itu artinya gimana ya gua nyebutinnya? Kayak gambler lah. gambler. Simpelnya pejudi, tapi Pejudi. di kripto lah ya. Oke, Gitu. berarti Degens adalah pejudi di kripto di biasanya. kripto ya. Ya orang-orang yang Crypto beli meme only. coins, shitcoins. Ya, tolong editor bisa lo yang edit kayak gitu ya. Oke. Ya, editornya juga Degens ya, editornya Degens. Sering beli meme coins di Di Solana. mana di Solana? Yoi. Kemarin katanya berapa? 30x. Yoi. Ketinggalan kawan. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Menurut lo, kenapa orang itu bisa terjerumus? Yes. Kan ini kan ada siklus ya. Yes. Gue ngebayangin kayak lo semua pada nonton Nemo. Yes. Nemo yang ada adegan sama penyu, dia masuk ke dalam sebuah arus ya kan. Udah tuh jalan-jalan jauh, wing gitu kan. Dan dia berputar-putar gitu. Okay. Which is itu dia ada ke dalam arus, masuk ke dalam arus, dia masuk dan dia bisa keluar lagi. Yeah. Nah, gue ngebayangin tuh orang itu kalau udah masuk ke dalam arus dari loop pinjol judol, dia akan susah keluar. Betul Ya kan? banget. Nah, pertanyaannya, kenapa orang bisa masuk? Bisa masuk dulu pertama iya, ya. kita bisa masuk dulu. Oke, kenapa? ini menarik banget ya pertanyaan ini untuk ngebahas orang pertama kali masuk siklusnya. Oke. Biasanya bro, ini dengan era yang sekarang ya, dengan era sosial media sekarang, orang itu gampang banget nge-compare dirinya sama orang lain. Oke, cool. Oke, misal dia sebenarnya Nge-compare. gajinya nggak seberapa, misalnya gaji dia UMR lah katakanlah. Iya. Tapi teman-teman sebayanya itu mungkin flexingnya udah 2x, 3x, 10x-nya lifestyle 2X tuh dia. gimana? 2X tuh gimana tuh? 20 juta, misalnya 30 dia, juta gajinya. misalnya dia enggak, gue lebih ke lifestyle ya. Lifestyle udah 2 kali atau 10 kali di hidupnya 10 dia. kali tuh gimana tuh? Maksudnya gue Contoh. ke hotel Red Doors, temen gue ke hotel bintang 5 gitu maksudnya. Gue nggak, tadinya gue mau nyebut HP sih, Oh, bukan HP. hotel. Oke. Contoh ya, Ya, kayak maksudnya kan healing kan. Gue iya, kalau healing iya, Red iya, Doors iya, gitu iya, kan. Gue iya, kalau iya, healing iya. hotel bintang 5 di Bali Iya, misalnya. iya, iya. Oke, HP gimana HP? Bisa. Ya kalau HP ya contohnya, oh anjir teman-teman gue udah pada, misalnya iPhone 15 Pro yang baru keluar nih, teman-temannya udah pada beli gitu. Dia ngerasa kayak miss out. Gue Oke. nggak mampu. Padahal sebenarnya kan kalau nggak mampu ya udah gitu kan. Oke. Emang, dan kita juga nggak tahu, nggak bisa judge juga ya. Dia sebenarnya mampunya pakai duit apa juga, kita nggak ada yang tahu gitu. Iya. So biasanya kayak gitu sih. Dimulai dari nge-compare dirinya sama lingkungannya, dan ternyata emang nggak mau tertinggal aja sama circle pertemanannya itu. Akhirnya dia mencoba meminjam online uangnya dan dipakai untuk konsumtif itu, untuk mengejar teman-temannya itu, lifestyle teman-temannya itu. Teman-temannya misalnya ngajak ke sini, ngajak kemana gitu, dia selalu karena dia nggak ada uang, mungkin dia jadi kayak gue nggak bisa ikut gitu, gue nggak bisa ikut. Akhirnya Sedih jadinya ya. fuck it, gue pinjem gitu. Oke. Gitu. Nah setelah dia pinjem, terus ternyata bunganya tuh kayak kok gede ya, kok gue nggak mampu ya keep up sama untuk bayar pinjamnya. Ada nggak sih Jadi cara dia nggak cepat ngerti ngitungnya ya. Dia dari awal nggak bisa ngitung ya. 90% atau most of Indonesians bro, IQ-nya tuh 78. Iya sih. Gitu. Iya sih. Nggak jauh dari Ya kemarin pas Pilpres dibahas tuh guys. IQ dibahas rata-rata kan, manusia yes, 78 di Indonesia. Indonesia ya. Ya itulah bisa Terus? dilihat dari situ. Jadi emang dia gak mikirin ke depannya gimana, dia mikirin yang penting gue ada duit nih, pertama langsung kepegang nih, gue pinjam dan gue emang bisa keep up sama temen gue gitu. Dengan gue yaudah gue bisa beli iPhone dengan hasil pinjaman itu. Gitu. Tapi yang gua denger bro bahwa korban judol itu sopir Gojek, which is Sopir Gojek di oke. bawah menengah gitu, di bawah Yes. dari menengah, maksudnya kalangan bawah lah, kalangan Yes. kurang mampu. Yes. Yang apa namanya udah tahu duit pendapatan sebulan cuma 600.000 dijudiin pula gitu loh gitu kan. Jadi apa namanya, dia tuh buat makan aja udah kepepet, Betul. dia judikan lah makan seminggunya jadi nggak makan Yes. karena goes to zero. Itu sedih sih gue jujur dengar dan itu nggak sedikit, banyak banget. Gue nggak judging ya everyone yang melakukan itu, tapi gue sih berharap ya berhenti lah gitu.
untuk at least judinya ya berhenti ya. Mungkin pinjamnya untuk pinjaman produktif gue sih masih oke ya, nggak masalah kalau misalnya lu minjem ternyata emang untuk buka bisnis dan sebagainya. Tapi kalau lu udah pinjam untuk judol itu udah siklus yang berbahaya, siklus setan. Kalau misalnya lu ada di siklus itu, please keluar. Please, kalau misalnya nggak bisa, coba lu chat di bawah, mungkin kita bisa ngobrol lah. Ngobrol asik di sini juga boleh. Metafulus nanti bakal bikin grup yang bisa bantu kita sharing. Bakal bantu kalian untuk sharing, bakal bantu kalian untuk. Dan gue nggak cuman ya bilang kayak gini doang, tapi gue ada contoh satu orang yang emang benar-benar berhenti ya. Dia emang kejerat siklus kayak gitu juga. Dia sering cerita ke gue juga, dan dia ada di beberapa podcast juga by the way. Kalau misalnya teman-teman lihat, itu mungkin nanti kita undang juga di sini ya. Gue lupa. Sorry, gue potong. Masuk ke pertanyaan selanjutnya. Karena tadi kita udah ngomongin Metafulus juga, maksudnya kita punya grup di Telegram gitu ya. Lu kalau pengen masuk nanti komen aja, nanti dikirimin invitations. Di sana banyak yang sharing-sharing. Lu nggak perlu malu, nggak perlu malu, sharing aja. Nah, tapi bicara tentang grup kita, menurut lu apa sih peran komunitas dan support system? Maksud gue kayak kalau gue jadi sopir Gojek yang pinjol. Gue adalah sopir Gojek, at least seenggaknya gue punya pacar gitu ya. Pacar gue pasti akan jadi orang yang pertama kali gue curhatin, ya kan? Dia support system gue. Kalau misalkan pacar gue nggak, maksudnya kalau gue gengsi sama pacar, berarti gue family type person. Berarti gue cerita ke keluarga gue dulu pasti gitu kan. Untuk maksudnya ini beban mental psikologis gue tuh harus gue tumpahkan gitu kan. Nah, menurut lu tuh seberapa penting sih si komunitas gitu? Karena mungkin orang udah punya support system gitu. Ya menurut gue sangat-sangat penting, apalagi judul ya kasusnya. Judi tuh malu bro cerita ke orang tua. Ke family tuh malu, nggak bisa. Kalau ke cewek, kalau ke pacar misalkan. Ke pacar pun. Kalau cewek ke cowoknya misalkan. Gue pernah kemarin, belum lama, minggu lalu gue pakai Wush, kereta cepat itu. Gue kesana pakai Grab, itu supir Grabnya itu cerita ke gue, curhatnya ke gue bro. Bilang, Mas, saya nggak pernah nih cerita ke istri saya. Sebenarnya saya sekarang lagi kecanduan judi gitu. Waduh. Jadi saya nge-Grab itu pekerjaan sampingan. Dia sebenarnya kerja di agensi bro, 9 to 5, digaji dan lain sebagainya. Tapi ya udah uangnya itu kan didetek lah sama istrinya dan sebagainya. Dia mencari penghasilan lain di luar pekerjaannya, yaitu adalah dengan nge-Grab. Nah, penghasilan Grabnya every day, misalnya dia dapat 300.000 atau 600.000 atau 1 juta lebih, dipakai judi buat judinya dia. Dan itu selalu habis. Dan tapi dia mau melakukannya lagi karena dia cerita, teman saya mas deposit 1 juta. WD-nya 200 juta mas. Temen lu apa iklan? Makanya itu yang gua dengar hampir di semua pejudi kali ya. Dia pasti selalu menceritakan satu temannya yang untung 200 kali lipat bro. Iya sih temen gue juga ada sih. Gara-gara satu orang itu tuh. Ini semua circlesnya ini jadi kayak anjir gue masa gak bisa kayak dia. Berarti kecemburuan ya triggernya ya. Sama comparison tadi. Nah kata gue, ya kalau bisa sih ya kita nggak compare ya, karena kita nggak tahu full konteksnya hidup seseorang gitu loh. I see. Iya, kita nggak usah lah yang kayak menyamaratakan level kita di mana gitu. Iya. Gitu sih. Nice banget sih itu story, kayaknya pada relate ya. Gue yakin sih lu semua pada relate. Anyway terakhir, kalau kita nih udah masuk, anggaplah kemarin lah lu sama sopir Grab lu, sopir Grab yang nganterin lu gitu kan. Dan pada semua penonton yang nonton video ini, saran lo atau jangan saran lah, kayaknya kurang kuat ya. Apa yang harus lo lakukan supaya lebih kuat? Apa yang harus lo lakukan untuk keluar dari situ? Or at least cari alternatif untuk bisa keluar pelan-pelan itu apa? Sekarang kan iklan banyak banget ya. Pertama sih yang paling jelas uninstall all applications. Tapi gue tahu itu susah banget. Ntar lu bisa tapi website bro install, benar. Tapi ada aplikasi juga bro. Oh ada. Nah untuk si website ini ya udah lu uninstall browser lu kek, atau lu gak usah ada ada akses ke internet dulu kek. Gue gak tahu gimana. Cuman harus dipaksakan sih. Harus dipaksakan akses ke si internetnya itu, gue nggak tahu gimana caranya, cuman dihilangkan untuk akses ke judi tersebut. Sorry nih, kayak nonton bokep ya, berarti harus di-uninstall ya. Segitu kecanduannya ya, maksud gue kaget loh. Nyandu, maksudnya bro. itu lo harus uninstall. Kayak uninstall VPN, kalau misalnya orang udah ketagihan nonton pornografi, uninstall VPN-nya gitu kan. Yep.
Nyandu. Oke, lanjut. Itu tapi itu masih bisa di inilah, dia masih bisa reinstall, tetap bisa pegang HP dan sebagainya. Yang kedua bener support system tadi, ada teman lah yang anjing ngapain lu? Ada yang kayak ngebilangin lah tiap dia buka HP, ada yang udahlah kita main bola, main futsal. At least teman yang bisa ngajakin ke beraktivitas positif lah. Nyari duit yang beneran kayak dan sebagainya itu. Tapi banyak orang juga yang ya udah introvert, nggak punya teman juga, jadi dilampiaskannya ke judi juga. Kalau gitu gimana bro? Kalau introvert nggak ada support system dan sebagainya, lu gabung Metafulus bro, grup. I see. Gitu. Online gampang banget online. Itu ada grupnya Telegram, lu gabung ke Metafulus. Di situ kita nggak cuman jadi support system, tapi kita juga menyediakan literasi keuangan. Mantap. Jadi misalnya lu sebelum minjem nih, lu tanya dulu deh, ini minjem sebenarnya worth it gak nih dengan bunga segini? Tapi ada ya yang worth it untuk dipinjam ya. Maksudnya tidak semua judi online, pinjam online itu yang seperti sekarang ini. Ada tetap ya berarti ya. Oke. Debt itu atau hutang itu bisa menjadi hutang produktif. Tapi ya sebisa mungkin memang dihindari. Kalau lu emang bisa menghindari hutang, hindari. Cuman untuk orang-orang yang pengen bisa scale bisnisnya, atau negara kita juga kan berhutang kan. Iya betul. Tapi untuk produktif again. Jadi misalnya gue punya ini nih studio podcast. Terus ternyata dari studio podcast gue udah menghasilkan misalnya katakanlah 100 juta per bulan. Cuman gue pengen scaling lagi nih lebih. Dulu gue modalnya bikin podcast ini berapa sih? Yaudah gue ngutang deh ke keluarga gue yang lain untuk ngebuat podcast yang sama supaya ngasilin uang yang sama misalnya. Nah tapi pelan-pelan misalnya bunganya itu katakanlah bunga si hutangnya itu 1,75%. Tapi ternyata gue dengan meminjam dan gue beliin atau gue bangun bisnis sesuatu, ternyata dari situ menghasilkan income 2 atau 5% atau lebih besar lah dibanding dibanding bunga dari pinjaman gue. So itu kan surplus ya. Nah itu hutang yang produktif. Jadi hutang yang lu uang yang lu pakai lu puter lagi, bunganya itu lebih besar daripada bunga yang lebih kecil. Bunga hasil yang didapatnya revenue-nya lebih besar dibanding bunga ya dari pinjaman gitu. Mantap. Dan ya ini juga gue ada pengalaman by the way, gue pernah pinjam juga. Oh gitu. Yes, gue pernah pinjam juga. Belum pernah sih, alhamdulillah sih. Ada pokoknya di satu banks lah, di satu banks. Waktu itu gue pinjam karena gue ada satu convictions di satu koin bro, di cryptocurrency. Itu pre-halving, pre-ETF. Gue benar-benar semua cash gue masukin ke aset tersebut. Dan menurut gue masih kurang waktu itu. Dan gue tetap punya income dan gue tetap tahu ya, gue tetap ngitung kalau misalnya gue ambil utangnya itu dari income gue tetap nutup lah, dari passive income atau dari staking dan sebagainya. Cuman itu lebih cepat aja lu dapat uangnya. Cuman gue dan gue ya udah gue decide untuk gue ambil cash deh, gue buy the dip. Itu gue beli di harga $3 bro. Gue pinjem full kalau nggak salah waktu itu 30 atau 40 juta gitu. Gue pinjem 3.000-an BTC dipinjamkan. Tapi not something yang big banget juga sih. Gue pinjem, terus gue all in di $3. Asetnya saat itu di $3 ya. Few months later itu asetnya ke $15. 5x, 5 kali lipat. Jadi 5x. Jadi pinjaman gue itu 5x, tapi gue bayar bunganya 1 kali 1,75%. 1,75 per day. Doang. Per month. Sorry. 1,75%. Jadi lu pinjem 40 juta, lu bayar 400.000 per bulan sebagai bunga, ya kan? Tapi lu dapet total kali dari 5, 30 paling jadi 40. 200 juta. Dapat 200 juta. Karena 5 kali lipat. Yes. Itu baru keren, itu produktif, brother. Itu produktif dan lu bisa melihat opportunity dan sebagainya kayak gitu. Itu baru keren. Cuman tetap ada risknya ya. Risknya ya kalau misalnya itu goes to 400.000 sebulan dan lu harus bayar ulang tuh semua. Intinya ya perhitungkan lah ya. Oke, nice banget. Mungkin cukup buat episode kali ini. Nanti kayaknya next kita bahas judul pinjol lagi. Kayaknya masih ada yang harus dibahas deh kayaknya. Oh banyak banget bro. Ini kayaknya bisa berepisode tiap hari tuh bisa juga sih. Oh gitu ya. Kasusnya itu selalu ada tiap hari. Dan uang negara Indonesia ini keluar 200-an triliun lebih bro. Kayak kita harus panggil orang yang pernah deh sekali. Minta denger cerita itu kayak gimana sih. Harus. Penasaran gue juga sebenarnya. Yep. Oke, cukup sampai sini. Di Ngalus episode berapa bro? 2 ya? Lupa 4 gua. ya? Episode 4 ya? Episode 4. Sampai ketemu di Ngalus episode selanjutnya. Salam Ngalus. Siap.